Siapa nih yang sering merasa kurang lengkap kalau makan tak pakai lalapan? Ya, si sayur mayur segar ini memang sengaja disajikan mentah agar tekstur renyahnya makin menggugah selera. Sebelum lalapan sampai ke piring makan kita, ternyata ada sejarah panjang peradaban orang Sunda di baliknya. Tak hanya kuliner sehatnya yang unik, ternyata masih banyak pengaruh budaya Sunda yang mengakar di Jakarta. Tong lila-lila barudak Jakarta, ayo atuh gaskeun, kita cari tahu. Ternyata tak sulit menemukan jejak peradaban Sunda di Jakarta. Selain lewat kuliner, kita juga bisa melacaknya melalui sejarah berdirinya Pelabuhan Sunda Kelapa yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Meski dalam ingatan kita lokasi ini populer di abad ke-16 atau pada masa kolonial Portugis dan Belanda datang, namun sebenarnya bandar tua ini sudah eksis sejak abad ke-5 atau di bawah pengaruh kuatnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha bernama Tarumanegara. Selanjutnya di abad ke-12, pelabuhan ini berhasil direbut kerajaan Sunda dengan ibu kota bernama Daye Pakuan Pajajaran. Sejak kedudukan kerajaan Sunda itulah, sebutan Sunda Kelapa mulai dikenal hingga tahun 1527. Kerajaan Sunda yang dibangun oleh Tarus Bawa pada tahun 669 atau 591 Saka ini menguasai wilayah yang sekarang menjadi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian barat Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi saksi dari peristiwa pengusiran kolonial Portugis pada 22 Juni 1527 oleh pasukan Demak Cirebon yang dipimpin Fathahillah. Tanggal bersejarah ini pula yang diabadikan sebagai hari ulang tahun Jakarta. Kemenangan atas penjajahan itu yang membuat nama Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta atau yang dalam bahasa Sanskerta bermakna kemenangan yang diraih dari sebuah usaha. Meski nama Sunda Kelapa telah tergantikan, namun nama Sunda kembali dipakai sejak turunnya surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor D4 A4/3/74 tanggal 6 Maret 1974. Karena itulah hingga sekarang kita masih mengenal pelabuhan kuno ini dengan nama Sunda Kelapa. Dengan fakta sejarah itu, tak heran ya anak Jakarta kalau hingga saat ini penutur bahasa Sunda di Jakarta dan kota satelit sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor sangat mudah ditemukan. Bahkan seluruh kota negeri di kota satelit Jakarta menjadikan bahasa Sunda sebagai salah satu muatan lokal wajib. Di Indonesia, penutur bahasa Sunda mencapai 42 juta jiwa atau menjadi bahasa daerah dengan penutur terbanyak kedua. Jumlah penutur ini ternyata berbanding lurus dengan populasi orang Sunda di Indonesia. Menurut pengelompokan suku dalam buku Demography of Indonesia's Ethnicity yang digagas Badan Pusat Statistik dan ISEAS, suku Sunda tercatat menempati urutan kedua atau sebesar 15,50% sebagai suku dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Jejak budaya Sunda di Jakarta bisa ditemukan pula dalam naskah Sunda kuno berjudul Carita Parahyangan. Naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16 ini pertama kali diteliti oleh K.F. Hall dan C.M. Plyte, lalu dialihbahasakan oleh Purba Caraka. Naskah beraksara Sunda kuno ini menceritakan sejarah Sunda dari awal kerajaan Galuh hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran. Salah satu lokasi yang tertulis dalam naskah tersebut adalah Ancol, Jakarta Utara. Anak Jakarta yang penasaran ingin membaca langsung bisa mengunjungi Museum Nasional ya. Setelah puas panjang lebar membahas sejarah, sekarang kita coba mengendurkan kening dengan mengulik akulturasi budaya Sunda dalam kebudayaan Betawi yuk anak Jakarta. Pasti sudah tidak asing dengan jenis wayang yang satu ini. Ya, inilah wayang golek yang menjadi salah satu identitas kesenian Sunda. Menurut catatan sejarah, pada 1583, Sunan Kudus menggunakan kurang lebih 70 wayang dari kayu untuk mengenalkan ajaran Islam. Sementara di tanah Parahyangan, wayang golek telah dipertunjukkan sejak masa Kesultanan Cirebon di bawah kuasa Panembahan Ratu atau Cicit dari Sunan Kudus pada tahun 1540 sampai 1650.
Popularitas wayang golek yang tersebar seiring dengan dibukanya The Groot Postweg atau Jalan Raya Dendels yang menghubungkan setiap daerah di Jawa Barat. Sejak itu, teater rakyat ini kian digemari dan memperkaya khasanah pewayangan di Indonesia. Salah satu yang konsisten mengrajin wayang golek adalah Galeri Media Art dan Handicraft milik Abah Entang Sutisna di Bogor. Tak hanya memainkan, semua wayang golek dibuat langsung di sini. Nilai luhur dari agama dan budaya orang Sunda menjadi filosofi dari tiap ornamen wayang golek karyanya. Seiring dengan menyejarahnya pengaruh budaya Sunda di Jakarta, wayang golek pun ternyata juga diadaptasi orang Betawi. Cerita dimulai pada tahun 1970-an di tangan Tizar Muhammad Purbaya. Seniman asal Banten mengkreasikan wayang golek dengan gaya tutur Indonesia agar lebih diterima penonton Jakarta. Sementara di layar kaca, anak Jakarta pasti sudah tidak asing dengan aksi boneka si Unyil ya. Cerita karangan Dr. Andes Suryadi alias Pak Raden ini adalah versi kekinian dari wayang golek Betawi. Ceritanya pun tak hanya tentang nilai agama dan filosofi budaya Sunda atau Betawi, tapi juga laku keseharian kita yang dibalut dengan kisah jenaka. Lengkap sudah jalan-jalan kita kali ini anak Jakarta. Ternyata dari kuliner, sejarah hingga kesenian, ada benang merah yang merentang kuat antara budaya Sunda dan Betawi. Akulturasi budaya yang harmoni yang mengajarkan kita tak perlu menghilangkan jati diri untuk membuat sebuah inovasi, karena keduanya terbukti tetap indah dan memiliki keunikannya masing-masing.